Akibat hujan deras mengguyur seluruh wilayah di Kabupaten Manggarai sejak Senin 20 Januari 2025 lalu, hingga mengakibatkan jaringan pipa transmisi milik PDAM Tirta Komodo Ruteng putus di sejumlah sumber mata air. Putusnya sejumlah pipa transmisi air ini disebabkan karena tanah longsor di sekitar sumber mata air, bahkan di sejumlah jalur pemasangan pipa air milik PDAM Tirta Komodo. Menanggapi hal tersebut, ini penjelasan resmi Direktur PDAM Tirta Komodo, Marcelus Sudirman. Baik, terima kasih yang saya hormati dan saya kasihi serta saya banggakan para kabak, kemudian para kasubag, dan yang istimewa saya menyapa secara khusus teman-teman dari terima kasih atas kehadirannya. Hari ini pada tanggal 28 Januari 2025, kami manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai mau menyampaikan keadaan tentang pelayanan air bersih kepada masyarakat. Ini ada hubungannya dengan cuaca yang ekstrim dan hujan lebat yang terjadi beberapa hari belakangan ini sejak tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 kemarin, 28 hari ini belum. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya umum, yang sifatnya khusus, lalu kemudian sejumlah fakta, kemudian akibat apa saja, kemudian solusi yang diambil oleh Pemda, lalu berikutnya nanti kami memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya kepada para pelanggan. Terakhir itu nanti adalah penutup dari kami. Hal ini penting kami lakukan agar secara masif itu masyarakat, khususnya pelanggan, itu mengetahui apa kondisi real atau fakta yang sedang terjadi dalam situasi hujan lebat dan ekstrim yang terjadi saat ini. Keadaan umumnya bahwa hujan yang terjadi sangat lebat, bisa berjam-jam dia, itu keadaan umum dan itu berlaku di mana saja. Hal-hal ini menyebabkan terjadinya peristiwa alam yang tidak kita kehendaki. Peristiwa alam apa yang terjadi itu adalah terjadinya bencana longsor di beberapa titik. Nah, longsor ini ada yang tidak kena dengan keadaan Pemda, tapi ada banyak juga titik yang berhubungan dengan jalur pipanya PDAM. Nah, ini yang kita mau sampaikan, bahwa beberapa titik itu longsor terjadi berdampak langsung pada jaringan-jaringan perpipaan kita. Karena itu kami mau memberitahu kepada seluruh masyarakat, khususnya para pelanggan PDAM, itu kondisi seperti ini pasti akan membawa pengaruh pada pelayanan kita. Tujuannya kita menyampaikan ini supaya kita sedikit berdamai dengan keadaan, memahami keadaan, karena itu keadaan yang tidak kita rencanakan. Ini adalah peristiwa alam. Tentu kita tidak menyalahkan alam, tapi peristiwa ini berdampak pada kami PDAM di jaringan-jaringan maupun sumber-sumber yang kami gunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Itu keadaan umumnya. Nah, keadaan khususnya ini adalah sebagai resiko atau akibat dari sumber kita ini. Pengelolaan kita kan adalah pakai gravitasi, yaitu sumber mata air yang ada di gunung. Risiko yang
paling mungkin terjadi itu adalah ketika terjadi longsor itu pasti berdampak pada dua hal utama. Pertama itu dampaknya yang gravitasi itu adalah kalau longsor pas dengan jaringan pipa kita, entah itu dia patah, entah itu dia lubang, bahkan ada yang terhanyut terbawa longsor itu perpipaan, itu butuh waktu untuk menyelesaikannya. Itu resiko dari gravitasi. Risiko yang kedua dari gravitasi itu adalah berhubungan dengan kualitas air. Pasti akan berpengaruh pada keruh air. Karena segala lumpur, patah pipa, bocor pipa, lumpur-lumpur itu pasti akan masuk ke dalam jaringan perpipaan. Jadi tidak bisa terhindarkan di wilayah tertentu itu terjadi seperti itu. Itu akibat kalau kita pakai sistem gravitasi. Itu di mana-mana. Silakan mau tanya di mana wilayah yang menggunakan gravitasi, dia pasti begitu problemnya di musim hujan yang begitu sangat lebat dan mengakibatkan longsor. Baik, yang kedua saya mau sampaikan itu pengantarnya. Yang kedua mau saya sampaikan mengenai sejumlah fakta yang terjadi sejak tanggal 20 sampai 27 Januari. Fakta yang saya bilang tadi, longsor itu terjadi. Jadi kami berbasis data mengenai wilayah-wilayah pelayanan kita. Apa masalahnya? Itu kami mau sampaikan. Tanggal 20 Januari itu di wilayah Ika Kareo, ya, di wilayah Ika Kareo itu apa yang terjadi di sana? Itu bencana alam banjir mengakibatkan pipa transmisi, pipa 4 inch, ya, 4 inch itu putus total. Nah, pipa 4 ini adalah pipa yang utama mendistribusikan air nanti dari situ untuk dibagi ke mana. Itu pipa besar 4 inch itu, bukan pipa sambungan ke rumah. Nah, kalau pipanya ini putus total, maka pasti berdampak pada pipa setengah atau pipa 3/4 yang masuk ke rumah-rumah tangga. Dan ini butuh waktu untuk menyelesaikannya. Itu tanggal 20 faktanya. Jadi kalau di Riau tanggal 20 itu sedikit mengalami gangguan, khususnya wilayah terdampak itu adalah Kelurahan Mata Air, kemudian Kelurahan Riau dan Kelurahan Baru. Berdampak dia. Itu tanggal 20 di Riau. Kemudian tanggal 20 tanggal yang sama di Langkemajo. Itu sumber mata air Waiau. Kalau di Riau tadi sumber mata air Waikoka. Waiau itu apa yang terjadi di sana waktu hujan yang begitu besar ini? Akibatnya adalah bencana banjir. Pipa 3 itu bocor dia. Dia tidak hanyut, tapi pipa 3 itu bocor. Saya bayangkan lagi, sampaikan bagaimana pipa 3 itu bocor, lalu kemudian berpengaruh sedikit pada distribusi ke rumah-rumah. Itu di Langkemajo itu wilayah yang terdampak itu Kampung Pedang, Kampung Golonanu, Kampung Joeng, dan Kompleks Semang Langkemajo. Berdampak dia. Begitu, berdampak dia. Nah, kalau untuk bocor itu dia bisa hitung jam menyelesaikannya. Tapi kalau yang patah total itu bisa hari dia, bisa juga jam. Ya, itu maksudnya kira-kira menyelesaikan soalnya. Kemudian masih untuk tanggal 21. Nah, ini yang mohon menjadi perhatian, nanti videonya akan kita sampaikan. Karena ini yang sangat ekstrim, parah. Terjadi tanggal 21 Januari itu sumber mata air Balerong. Apa peristiwanya di atas faktanya? Bencana banjir dan longsor mengakibatkan pipa transmisi patah dan terhanyut banjir. Dia tidak hanya patah, terhanyut banjir. Bron kapteriumnya di atas itu jebol.
dan tertimbun oleh material longsor. Itu di Bailero. Perjalanan dari sini menuju Bailero tanpa membawa beban minimal butuh waktu 3 jam menuju ke sumber Bailero. Brokat yang dibangun di atas itu pikul dari sini menuju ke atas itu jalan tanpa beban saja sudah 3 jam. Apalagi kalau jalan dengan membawa beban bisa 4-5 jam baru sampai di atas. Itu sumber kita yang ada di atas. Itu kondisi di atas. Maksud saya tidak sedang melakukan pembenaran. Ini faktanya. Bayangkan di atas itu bronkapnya itu jebol, patah pipanya terbakar longsor. Nanti video itu akan kami kirim untuk menjadi salah satu sampel gitu, supaya meyakinkan. Nah, ini tidak bisa dengan waktu 1 hari menyelesaikan ini. Mulai dari kemarin, hujan lebat yang kemarin terjadi itu, nanti silakan dilihat di video, itu pegawai kami itu sedang mengerjakan itu di atas. Pikul ini pipa di atas dan sedang mengerjakan itu. Dia bisa selesaikan dalam waktu 1 hari. Pipanya udah terbakar hanyut lagi. Sehingga itu wilayah yang terdampak itu Cancar yang paling banyak. Pertama itu adalah mulai dari cara itu pasti berdampak. Kemudian Popor, Pongaong, Veo, Cancar, Rai, Lumu, Langkas, dan Pinggong berdampak. Dan informasi tentang hal-hal ini sudah disampaikan secara parsial itu di media-media kita. Tapi hari ini di media teman-teman yang hadir itu untuk lebih menjadi lebih masif memberitakan supaya jangan salah paham, salah sangka di bawah ada apa PDAM tidak mengalirkan air. Peristiwa itulah yang terjadi. Kemudian tanggal 24 ya, baik masih sumber mata air Bailero ya, itu tadi akibat pipanya patah dan terhanyut banjir itu karena Bailero ini ada melayani juga separuhnya wilayah baratnya kita punya ini Ruteng, Langgerebok. Nah, yang terdampak itu adalah 1 jalur rumah keuskupan Leda, jalur stadion Golodukar, jalur kompleks Mandua, dan jalur jalan Ki Hajar. Itu berdampak. Kemudian zona berikutnya itu masih untuk tanggal 24 itu sumber mata air Baipong yang dekat-dekat kita ini. Nah, sumber mata air Baipong itu dia longsor menyebabkan pipa transmisi patah, pipa 4 inch yang agak besar begini. Dia patah dan itu butuh sedikit waktu untuk melakukan perbaikan untuk normal kembali. Wilayah yang terdampak dari Baipong itu adalah sebagian jalur Ngencung, Abok. Kemudian Golodukar, Hotel Rima Hotel. Berikutnya Bila Sureng bagian bawah. Jadi ini jalur-jalur untuk air itu sudah ada petanya semua, itu di wilayah tenda. Namun Gemak, Gereja Kumbang sedikit mengalami gangguan ketika patah pipa 4, Pak. Teman-teman semua, kalau patah pipa setengah, pipa 3/4 yang masuk ke rumah itu, aduh terlalu gampang, mungkin 15 menit, 20 menit, 30 menit selesai. Patah pipa besar begini itu kan dia harus potong, habis itu disambung kembali. Bahkan kalau patahnya itu yang sudah ada di bawah tanah, itu pasti harus gali. Ada kurang lebih bisa sampai pipa 4 itu bisa sampai 7 jam. Wilayahnya bisa lebih dari 7 jam. Kemudian tanggal 24 juga masih ya, itu ada satu sumber mata air kita, Bairapin yang di Pita. Itu terjadi ya pipa 3 bencana banjir juga. Itu pipa 3 itu juga patah. Nah, wilayah yang sedikit terdampak Bapak Ibu semua, teman-teman, itu Redong, Tuke, Bangka Tuke,
dan sebagian jalur berdinas pasti berdampak. Kemudian tanggal 25, masih 25 Lerong tadi itu adalah Jombang Namut, Karot, Gorokoe, Karot, Urang, Cumbi, Pongmurung, Mangkung, Jombang Nalo, jalur Rumahku Sukuandeda, dan seterusnya. Itu masih sambung dia, itu gabung jadi satu itu. Jadi Balerong itu melayani Cacar dengan sebagian di wilayah barat. Kemudian berikutnya masih tanggal 25 itu sumber mata air Vairas itu di Bangkalao. Di Bangkalao Kecamatan Luteng, kita ada satu sumber yang kita pakai, itu Vairas namanya. Pipa putus total, ya, pipa putus total. Tentu berdampak ya, berdampak pada wilayah Kor, Lao, Wolodelu, Bari, Pempang, Libut, dan Kampung Baru. Kemudian tanggal 25 juga terjadi di Rado, ya, Baikari 2 namanya, berdampak pada wilayah Rakas, Dopo. Apa penyebabnya di sana? Pipa 3 patah. Itu karena banjir, dia patah. Dan ini ada semua videonya, ada semua dokumennya. Jadi ini berdasarkan fakta lapangan, bukan kita mau karang-karang. Kemudian ada satu sumber mata air yang kita baru dapat di tahun 2024 itu Baik Hitam, ya, Pasar Kuning, Baik Hitam. Bencana banjir itu mengakibatkan pipa patah dan terhanyut banjir. Ada pipanya patah lalu terhanyut banjir. Itu karena itu besar di bawah situ. Kalau banjirnya datang itu di bawah jembatan. Nah, wilayah terdampak itu ada wilayah Dongan, Lempe, Gorohara, Lao, Taga, Bangkatuke. Sedikit mengalami problem. Karena harus butuh waktu untuk mengerjakan. Terakhir di tanggal 27 terjadi ya, Baik Hitam. Tanggal 27 kemarin juga terjadi di Waidecer. Ya, Waidecer kita yang di Lambo. ST Parwa. Pipa 3 inch itu patah. Pipa yang menuju ke Kedah, wilayah Kedah. Patah pipa 3 karena itu besar airnya. Nah, ketika patah ini pipa, tentu butuh waktu teman-teman untuk menyelesaikannya. Dan memang wilayah yang terdampak akibat Waidecer itu, pipa 3-nya patah itu adalah Batu Hitam, kemudian Guar, Kenda, kemudian Satar, dan Lado. Jadi ini titik-titik yang terdampak. Solusi-solusi tentu yang kita lakukan itu adalah tetap pertama itu mempercepat proses pengerjaannya dengan tidak lagi menghitung waktu kerja. Ada yang sampai jam 4 pagi kerja, Pak. Itu kira-kira solusi itu adalah dengan memunculkan semangat bekerja, itu solusi utamanya, itu tanpa menghitung waktu kerja. Jam malam pun bisa kerja, Pak. Itu nanti dilihat itu video-videonya jam berapa mereka bekerja di bawah. Itu adalah bagian dari solusi untuk jangan sampai masyarakat kita itu mengalami problem dalam pelayanan air bersih. Kemudian solusi yang berikutnya adalah kalau masih belum rampung pekerjaannya, mobil tangki ini tetap menjadi salah satu solusi utama untuk suplai wilayah-wilayah terdampak yang airnya tidak jarang. Tapi kami mohon supaya wilayah itu, rumah-rumah tangga itu ada tempat penampungnya, supaya pada waktu dorong itu air tangki karena lewat pipa belum bisa karena sedang dikerjakan, ada wadah untuk mereka menampung di sini. Ini selalu standby, Pak. Yang penting dikomunikasikan mobil tangki itu berjalan, dan selama ini sudah berjalan di banyak tempat untuk melayani itu dalam keadaan darurat.
itu solusi-solusi yang secara insidentif kita lakukan. Karena itu Bapak teman-teman semua, itu saya menghimbau kepada para pelanggan kita, gitu ya. Saya menghimbau, mohon bersabar pertama. Mohon memahami juga soal-soal yang muncul sebagai akibat dari kondisi alam pada kita. Ya. Mohon berikutnya himbauan saya kepada seluruh pelanggan, kalau memang ada terjadi peristiwa di sekitar kita, itu mungkin lihat ada pipa-pipa PDAM itu ada bocor, ada pecah, itu untuk segera dikomunikasikan supaya segera petugas kita itu datang ke lapangan. Itu himbauan kita, bahwa mohon gitu ya kepada seluruh pelanggan ataupun yang bukan pelanggan mengetahui hal-hal itu segera diinformasikan kepada kita supaya proses penanganannya itu bisa cepat. Terakhir saya mau sampaikan kepada seluruh pelanggan PDAM di wilayah pelayanan kita, atas kondisi ataupun situasi alam yang menyebabkan pelayanan kami PDAM terganggu, saya Direktur PDAM tingkat Komodo Kabupaten Manggarai atas nama seluruh manajemen mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas terganggunya pelayanan kami yang diakibatkan oleh keadaan cuaca hujan yang mengakibatkan longsor yang mengena pada jalur-jalur pipa transmisi kita maupun yang kena pada sumber-sumber mata air yang dikelola oleh PDAM untuk memberi pelayanan air bersih kepada masyarakat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi kita semua. Baik, pada itu terima kasih atas waktunya. Yang perlu saya sampaikan bahwa apakah dari 8 titik sumber mata air yang bermasalah ini yang terkena longsor ini, penanganan dari 8 itu ada berapa yang sudah diatasi berapa hari? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Betul, saya lupa. Terima kasih, Musti. Terima kasih banyak. Saya lupa tadi menyampaikan bahwa dari titik-titik yang saya sampaikan tadi yang mengalami problem, biar masyarakat juga tahu bahwa di mana yang sudah selesai dikerjakan dan masih mana yang sedang dalam proses pengerjaan. Baik, dari sekian data fakta yang tadi saya sampaikan, memang belum semua yang selesai dikerjakan. Ada yang sedang dalam proses. Yang sudah selesai dikerjakan itu adalah WIPOM. WIPOM ini sudah selesai dikerjakan dan itu distribusi menjadi kembali normal. Yang WIPOM, yang tadi WIPOM itu, ya, WIPOM itu melayani wilayah WIPOM itu melayani wilayah Mencung, kemudian Hotel Wima, wilayah Suren, bagian bawah, dan Jambi Kewa, kereta tiba. Ini yang sudah selesai dikerjakan. Ya, WIPOM jalur itu, wilayah terdampaknya sudah dilayani kembali. Kemudian yang kedua itu Bayi Lerong 1, ya, telah ditangani juga oleh Perumda Tuntas. Bayi Lerong 1, karena ada Bayi Lerong 2 di atas. Yang tadi itu yang yang tadi saya sampaikan itu berongkap teringnya itu jebol, kemudian pipa terhanyut, itu dalam proses dia nggak bisa cepat diselesaikan. Nah, untuk yang Bayi Lerong 1 ini jalur SMA 2 dan jalur Jalan Ki Hajar itu sudah tuntas dikerjakan karena ada dua di atas Bayi Lerong, ada Bayi Lerong 1 dan Bayi Lerong 2. Nah, sementara yang lain itu dalam proses pembenahan. Di Riau laporannya sudah selesai juga, ya. Di Riau, wilayah Riau itu yang saya sampaikan tadi itu Riau sudah selesai dikerjakan.
Itu saya sudah ditelepon sama mereka kemarin, sudah peristiwanya tanggal 25 mereka selesaikan juga di tanggal 25. Kalau yang sifatnya bisa diselesaikan saat itu juga mereka lakukan. Reo sudah, Lake Majok itu tadi ya, wilayah itu Lake Majok, Cancar ini yang tidak, Balerong itu yang belum, sedang dalam proses. Kemudian yang sudah selesai juga itu adalah, kalau Merapin bagaimana? Merapin dalam proses, karena dia hanya pipa gitu. Kemudian Baipong sudah, Balerong belum, Baikiton juga masih dalam proses. Nah, kemudian yang Rano, Baigarit itu sudah selesai dikerjakan. Jadi izin juga kepada teman-teman, semua kita ini punya sistem yang saat ini kita lakukan. Itu adalah teman-teman yang ada di lapangan itu mereka selalu foto semua lokasi peristiwanya, apa keadaannya, lalu kemudian itu saat mengerjakan dan selesai mengerjakan, mereka itu selalu mengirimkan kepada kita, itu mengirimkan kepada kita progresnya. Jadi itu kira-kira tadi yang ditanyakan oleh Om Gusti, beberapa titik itu yang sudah selesai dikerjakan. Terima kasih banyak. Saya kira itu sedikit jawaban dari kami.